Jumpa kembali bersama Bullfrog IDN membahas seputar budidaya katak bullfrog. Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana pemasaran katak bullfrog ini dan bagaimana teknis pengirimannya. Yuk simak videonya. Jadi untuk pemasaran pada katak bullfrog ini terdapat dua opsi. Yang pertama kita bisa menyasar pasar lokal dan yang kedua kita bisa menyasar ke pasar luar. Nah, untuk kebutuhan di pasar lokal sendiri ini cukuplah banyak ya. Seringkali kita kewalahan untuk menghadapi permintaan pasar karena minimnya jumlah peternak yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami berupaya keras untuk membangun kerjasama yang baik dengan peternak lain. Untuk segmentase pasar kami yaitu kami utamakan untuk kebutuhan pasar lokal terlebih dahulu sebelum kita merambah ke pasar luar atau kita mau ekspor. Bisa di warung makan, restoran, semacam itu ya lor. Jadi seringkali kami juga terima pesanan dari penggemar atau pecinta suike karena ukuran katak lembu ini cukuplah besar sehingga dagingnya itu banyak. Untuk permintaan pasar kami itu cukuplah stabil dan kian hari, kian bulan, kian tahun itu kebutuhan kami selalu meningkat karena mungkin sudah banyak konten yang sudah tersebar di sosial media kami. Nah, maka dari itu permintaan untuk pasar lokal sendiri seringkali kita menghadapi sangatlah kewalahan. Jadi untuk usia maupun berat ideal katak size konsumsi ini tergantung segmentase pasarnya. Untuk di kelas warung makan suike itu sendiri ada yang permintaannya kecil-kecil. Dari 1 kilonya berisikan 10 hingga 15 ekor, dari yang 8 hingga 10 ekor. Lalu untuk ke restoran sendiri itu ada dua tipe. Jika restoran itu mengacu ke arah restoran China, maka yang sering dibutuhkan yaitu per kilonya berisikan 5 hingga 6 ekor. Lalu jika restoran itu mengacunya ke masakan barat, itu permintaannya cukup besar. Jadi 1 kilo bisa sampai 3 hingga 4 ekor seperti itu. Ya, untuk cara pengepakan atau cara packing kami biasanya itu dalam suatu keranjang kita tidak isi penuh, yang artinya jika nanti kita isi keranjang penuh itu nanti banyak yang terjadi patah tulang, banyak yang beratnya susut dan banyak stres yang mereka alami ketika pengiriman. Jadi biasanya jika kami mengirim ke cebong itu kami menggunakan galon mineral, air mineral itu yang ukurannya cukup besar, itu mampu menampung hingga 5.000 bibit. Nantinya pasti kalau kita mau kirim ke cebong haruslah dengan air di dalamnya. Jika itu di daerah Pulau Jawa. Untuk pengiriman ke cebong sendiri keluar Pulau Jawa itu biasa kami menggunakan plastik dan oksigen di dalamnya supaya cebong itu nanti ketika dikirim itu cukup aman. Tetapi catatan untuk masa pengiriman tidak memakan waktu yang cukup lama. Jika itu di Pulau Jawa itu sendiri maksimal di 2 hari. Lalu jika teman-teman ingin mengirim bibit ke cebong ke luar pulau, itu baiknya cari pengiriman yang mampu secepat mungkin. Jika teman-teman menggunakan via udara itu kan bisa 1 hari. Kami juga tidak merekomendasikan jika teman-teman mengirim bibit ke cebong itu melalui via laut. Nantinya jika melalui via laut akan memakan banyak waktu sehingga akan berbahaya bagi bibit ke cebong yang dikirim nantinya. Lalu untuk pengiriman bibit percil. Untuk pengiriman bibit percil kami biasa menggunakan keranjang yang lubangnya kecil. Biasanya itu kami juga beri bak atau baskom untuk tampungan air di dalamnya supaya
bibit percil ini nanti tidak mudah stres atau mati semacam itu. Nah, di samping itu ketika kita memberikan baskom itu juga akan mengurangi jumlah kematian pada bibit percil itu. Maka dari itu hendaknya teman-teman jika mau mengirim bibit itu yang secepat mungkin. Jika bisa 1 hari, gunakan jasa kirim yang bisa 1 hari. Lalu untuk pengiriman katak size konsumsi itu hanya per keranjang hanya kami isi 25 hingga 28 ekor saja, tergantung size yang akan dikirim. Jika katak size konsumsi itu yang dikirim itu size-nya kecil, itu pasti bisa muat lebih banyak lagi. Lalu jika katak yang size konsumsi itu mau dikirim ukurannya sedang, nah itu paling berisikan 30 sampai 35. Jika permintaannya yang cukup besar 3-5 ekor per kilonya itu hanya kami isi 25, 26, 27 maksimal di 27 agar supaya katak itu nanti tidak patah tulang. Jika patah tulang terjadi maka kondisi katak akan loyo atau kalau enggak sudah enggak sehat lagi. Maka dari itu untuk pengiriman bagi teman-teman yang mungkin mau kirim ke luar kota atau ke luar pulau itu baiknya tidak diisi terlalu padat. Lalu untuk pengiriman size konsumsi itu sendiri itu maksimal di 2 atau 3 hari, karena kalau lebih dari 3 hari karena jumlah dalam satu keranjang itu nantinya akan banyak sehingga akan berbahaya juga. Baiknya untuk maksimal pengiriman katak size konsumsi itu maksimal di 3 hari. Jika teman-teman meniatkan diri untuk mengirimnya keluar pulau atau mau ke luar negeri, itu cari jasa kirim yang maksimal sampai di tujuan itu selama 3 hari. Lalu yang terakhir untuk pengiriman indukan itu kami biasa menggunakan keranjang besar, itu hanya kami muat 6 hingga 7 ekor saja. Nah, jika terlalu banyak induk yang akan dikirim menggunakan keranjang itu pastinya akan mudah stres. Sedangkan untuk indukan yang selalu kami sediakan di kolam Bulldog IDN itu indukan yang siap pijah, yang artinya ketika setelah sampai di kolam si pembeli atau calon peternak baru itu sudah langsung bisa dipijahkan. Untuk indukan sendiri cukup tahan ya lor. Jadi indukan ini mereka bisa bertahan hingga 4, 5, sampai 6 hari pengiriman tanpa air, tanpa makan, semacam itu. Namun untuk alas keranjang itu bisa diberikan berupa pet atau popok semacam itu agar nantinya bisa menampung atau meresap air sehingga membuat katak yang size indukan dan size konsumsi itu suhu badannya akan selalu terjaga. Oke, jadi dulu kami pernah mengirim via udara itu mengalami keterlambatan ya, delay pesawat. Berhubung katak ini tadinya mau loading ke pesawat, kita batal terbang karena setelah kita cek kondisi fisik dari katak itu sudah mengalami lemas dan banyak yang tidak fresh. Maka dari itu kita ambil dari gudang, kita bawa ke kolam lagi, kita tukar dengan katak yang lebih sehat. Lalu yang pengalaman kami pecah keranjang itu waktu kami kirim menggunakan via kereta, karena si keranjang itu getas, artinya mudah patah karena mungkin sering terkena air lalu kena matahari seperti itu. Ketika ditemukan banyak katak yang loncat ke sana ke sini, sehingga petugas kereta api itu bingung bagaimana cara menangkap mereka kembali. Akhirnya saya ditelepon menanyakan kenapa keranjang yang buat kirim kenapa enggak sesuai dengan ketentuan kami. Pada waktu itu mungkin menjadi pengalaman berharga bagi kami, sehingga saat ini ketika kita mau kirim katak-katak itu kita wajib untuk memastikan bahwa keranjang itu masih kokoh, masih kuat, sehingga tidak ada kendala semacam itu lagi nantinya. Oke, jadi untuk para pemula yang ingin mencoba untuk
memasarkan hasil panennya, bibit maupun indukan katak Bullfrog ini, teman-teman bisa memulainya di Facebook. Itu kan banyak grup-grup yang sudah tersedia. Jadi buat peternak mungkin itu salah satu cara yang nantinya akan timbul beberapa kesempatan lain dari situ. Pada intinya yang dapat saya sampaikan, jika saya bisa, pastinya teman-teman juga bisa. Kita sebagai peternak, baiknya kita saling bersatu supaya nantinya untuk harga jual katak-katak kita itu lebih dihargai lagi. Supaya harga itu nanti juga tidak mudah untuk naik dan turun jika kita mampu menyatukan pikiran, menyatukan visi kita untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman jangan pernah khawatir, jika teman-teman sudah melalui sebuah proses, maka hasilnya nanti akan yang selalu mengikuti. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan tinggalkan like, dan jika ada pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis saja di kolom komen. Jika teman-teman suka dengan video kami, silahkan share dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu hanya di Bullfrog IDN.